Maka harokatnya bagaimana? Maka mengikuti sebagaimana yang sudah ada. Ya, misalnya kita bisa lihat di kamus atau bagaimana. Ya. Tapi umumnya ketika dia fi'il amar, maka dia kasroh atau dhammah, ya, atau dhammah. Bisa juga fathah, ya, tapi lebih banyak kita jumpai itu kasroh. Ihdi. Kemudian ada ha sukun. Ha makhrajnya sama dengan hamzah, yaitu di aqsal halqi, pangkal tenggorokan atau tenggorokan paling bawah, yang paling jauh dari mulut. Ya, ihdi. Tapi tidak boleh terlampau jauh sehingga masuk ke dada, ya, sampai ngeden. Ihdi. Ya, dia lembut keluar dari pangkal tenggorokan. Ihdi, ya, ihdi. Adapun sifatnya, pertama dia hamas, ya, hamas dan rakha, mengalir baik suara maupun nafasnya, ya, baik suara maupun nafasnya sama-sama mengalir, ya, jadi tidak ada yang tertahan, ya. Kemudian hati-hati juga, jangan juga terlalu tinggi sehingga menjadi ha, makhrajnya di tengah tenggorokan, dia di pangkal tenggorokan atau tenggorokan paling bawah. Jadi ihdi, ya, ihdi, dipastikan nafas dan suaranya mengalir, ya. Ihdinas shi. Kemudian ada huruf shad, ya, shad kasrah, ya, huruf shad ini huruf tebal, makhrajnya di ujung lidah dengan gigi seri bawah, ya, sama dengan sa. Ya, makhraj shad itu sama dengan sa, bukan sama dengan shin atau sa. Ya, jadi dalam huruf abjad kita biasanya 4 huruf itu ta, sa, so, sha, itu dasarnya adalah s, ya, dasarnya adalah s, ya, huruf s. Kalau kita lihat abjadnya itu kan ta berarti tsa, sa sa, so sho, sha sya. Nah, maka dasarnya huruf s. Tetapi yang sama makhrajnya itu adalah sin dengan shad, ya, itu sama makhrajnya, ujung lidah dengan gigi seri bawah. Yang membedakan sin dengan shad ada pada sifat. Kalau shad, ya, kalau sin itu istifal atau lidahnya merendah, kalau shad itu isti'la, lidahnya terangkat sehingga huruf tersebut menjadi tebal. Ya, jadi menebalkan shad bukan dengan memonyokkan bibir, bukan so, tapi dengan mengangkat lidah. So. Kalau tidak diangkat lidahnya bunyinya so. Kalau diangkat so, ya. Lidah dengan gigi seri bawah tambah diangkat pangkal lidahnya, ya. Ujung lidah dengan gigi seri bawah diangkat pangkal lidahnya. Begitu juga dengan kasrah, ya, ihdinas shi, bukan ihdinas shi, ya, apalagi ihdinas shi, ya. Nah, kalau yang kita monyokkan bibir agak mirip-mirip, tapi kalau sudah ihdinas shi mengganti shin, maka ini sudah bisa merubah arti, ya, karena sirata, dan kalau kita ganti shadnya dengan shin maka sudah merubah arti, ya, ihdinas shi. Begitu kasrah, lidah kita seperti diputar atau dipelitir, ihdinas shi, ya, shi, ya, seperti mau nyebut sui, ya, bukan su, shi, ya, shi, ya. Jadi memang ini perlu waktu untuk belajar, untuk pembelajaran yang intens, untuk menimbulkan beberapa huruf yang cenderung sulit, ya. Jadi butuh keseriusan dari kita untuk menambah waktu di luar materi ini, ya. Tapi yang jelas jangan sampai kita, kalaupun belum sempurna, yang pasti jangan sampai merubah arti. Contohnya mengganti dengan shin, ya, mengganti dengan shin. Kemudian sirata, ra fathah maka dia tebal, ta juga tebal, ya. Ini berkumpul 3 huruf isti'la, ya, berkumpul 3 huruf isti'la, maka semuanya harus ditebalkan. Siratal mustaqim, ya, mim dhammah jangan lupa dimonyongkan bibirnya. Kemudian sin sukun, sin maka mengalir suaranya, ditambah lagi dia punya sifat shafir, ya, berdesis, ya, mustaqim,
ta tipis, qaf tebal. Ya, qaf juga isti'la. Mustaqim, keluarkan dari pangkal lidah dengan langit yang lunak, yang di tenggorokan kita ada menggantung. Itu adalah tumpuan pangkal lidah untuk mengeluarkan huruf qa. Begitu juga dengan shad tebal, qaf juga tebal, maka begitu dia kasrah sama seperti ada suara seperti dipelintir gitu. Mustaqim, mustaqim, mustaqim. Terakhir mad alif sukun dengan akhiran mim yang punya sifat tawassut atau bainiyah, maka tidak terhenti begitu saja, tidak juga mengalir panjang, melainkan mengalir sedikit saja. Baik, monggo diikuti. Ihdinas shiratal mustaqim. Ihdinas shiratal mustaqim. Baik, harakatnya disempurnakan lagi karena yang saya dengar hanya 3 orang ini jadi ya. Ihdi ya. Harakat kasrahnya itu disempurnakan lagi sehingga berbunyi i ya, jangan ihdina, ihdina, dina. Coba diikuti ihdina, ihdinas shiratal mustaqim, ihdinas shiratal mustaqim. Coba Afan Ustaz Amri, coba ihdina gitu Ustaz. Nah, jangan ihdina, coba i lah, i. Nah, ihdina. Nah, sudah lumayan. Ya, jadi kalau kita kasroh dan dhammah utamanya, kalau fathah itu kita sudah meskipun harus ada penyempurnaannya, tapi kasroh dengan dhammah itu kalau kita ihdina cenderung seperti mengaji sembarangan. Ihdinas shiratal mustaqim, ihdinas shiratal mustaqim. Baik, kita lanjut ayat ke-7 ya. Shiratal, shid sama shad kasrah tebal, shiratal, shiratal ladina, dal tarful lisan ma'a atrafi at-thanaya al-ulya, ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Siratal ladzi, dza, coba sama-sama dza, ya, seperti mau menggigit ujung lidah kemudian diucapkan dza, zi, tidak tebal, bukan zi ya, itu za, zi, zu, siratal ladzina, siratal ladzina an'amta, nun sukun bertemu dengan ain, hukumnya idhar halqi, jelas tanpa dengung ya, dan juga tanpa memantul. Siratal ladzina an'amta, an'amta, mim juga seperti itu, an'amta bukan an'amta. Siratal ladzina an'amta, ya, kadang tidak sadar terpantul ya, karena rata-rata huruf bainiyah atau tawassut itu mudah dipantulkan ya, mudah dipantulkan, tapi itu bukan sifatnya. Yang memantul hanya 5 huruf saja, ba, jim, dal, qa, qaf ya. Siratal ladzina an'amta alaihim, ya, alaihim, ya sukun sebelumnya lam, maka ada sifat lin ya, alaihim, seperti yaumi, waw sukun sebelumnya fathah ya sukun sebelumnya fathah sama juga ya, bukan ditekan, bukan alaihim, alaihim, coba sama-sama alaihim, ya, apalagi alaihim, coba sama-sama alaihim, ini stepnya alaihim. Nah, usahakan ujungnya i, alaihim,
alaihim ghairi sama juga ya ghairi yang sukun sebelumnya fathah ghairi ya ghairil maghdubi ghair sukun ya ghain sukun dia mengalir suaranya ya suaranya nafasnya tertahan seperti kalau abjad itu seperti G dengan H bukan K dengan H bukan tapi kalau diabjadkan itu seperti G dengan H tubi qad ya qad ini tebal huruf tebal makhrajnya hafatul lisan ma'al adras ya tepi lidah dengan geraham baik kita gunakan kiri maupun kanan atau keduanya tepi lidah dengan geraham berarti gigi atas yang untuk ngunyah tapi yang bagian atas ya ya dan dia mengangkat lidah untuk menebalkan huruf qad tubi matobihi alaihim sama ya ada beberapa cara membaca ayat ke-7 ada yang dipotong sampai alaihim kemudian ada juga yang tidak dianjurkan memotong berarti kita wakaf di alaihim yang kedua kemudian kita ulangi ya ini biasanya tergantung qiraahnya ya tergantung qiraah yang biasa kita baca. Tapi kalau yang saya pelajari itu kemarin saya belajar dari muridnya langsung Dr. Aiman ya kalau yang expert di tahsin itu pasti tahu Dr. Aiman Suwaid ya Aiman Suwaid itu mengatakan bahwasanya sebaiknya atau yang paling utama kita tidak wakaf di alaihim yang pertama ya tidak wakaf dengan alaihim yang pertama. Baik kita baca kalau cukup nafasnya kita sampai alaihim yang kedua tapi kalau tidak cukup ya boleh buat ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim kita berhenti di alaihim yang pertama shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi shiratal ladzina an'amta 'alaihim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita bahas dulu walad-dallin ya walad itu dia ketika disebutkan punya sifat namanya istitalah memanjang ya walad jadi bukan walad tapi sedikit memanjang walad karena luasnya tumbuhan walad jadi bukan walad bukan do ya do itu makhrajnya dal ujung lidah dengan tempat keluarnya gigi itu pangkal tepi lidah dengan geraham kemudian ditambah dengan mengangkat lidah walad kemudian ada setelah bo ada alif setelahnya maka matobihi setelahnya ada huruf bertasydid maka mad lazim dibaca 6 harakat ya dibaca 6 harakat dan ini harus ya jadi ketika memanjangkan bolin itu bukan semata-mata untuk mengindahkan bacaan tetapi inilah hukumnya ya dibaca panjang mad lazim dibaca 6 harakat walad terakhir mad alif disukun nah biasanya mad alif disukun di dhalin ini
terbawa dengan mad lazim sebelumnya. Tapi yang benar adalah kita mengikuti mad alif disukun di ayat-ayat sebelumnya ya, karena mad alif disukun di ayat sebelumnya berapa itu yang kita ikuti. Kalau seandainya kita baca mad alif disukunnya 4 harakat, maka sebisa mungkin kita selesaikan sampai 4 harakat di linnya ya. Lin, dolin, donya itu tetap 6 harakat ya. Adapun mad alif disukun maka tergantung bacaan kita. Baik, kita baca bersama-sama. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. عليهم ولا الضالين